kasih Prof. Mansur untuk Pak Saiful. Silakan presentasi 1 menit saja, 1 menit saja tentang modul ajarnya. Terus kemudian nanti ada tanya jawab. Sebelumnya silakan dipastikan sudah terrecord. Ya, Baik, akan direkord dulu. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Prof. Muhammad Rozikan, yang kami hormati Bapak Prof. Mansur selaku dosen penguji pada ujian komprehensif PPG dalam jabatan B2 tahun 2024. Yang pertama-tama kami ucapkan terima kasih banyak atas kesempatannya kepada kami untuk menguji dalam kegiatan ini. Terkait dengan instruksi tadi dari penguji terkait dengan presentasi modul ajar yang kami gunakan. Jadi untuk saya pribadi, modul ajar yang kami gunakan yaitu modul ajar berbentuk PBL, di mana pada modul ajar yang kami gunakan ini merupakan modul ajar di mana di dalamnya kami menggunakan tema atau subtema yaitu mengenai zakat fitrah, di mana di dalamnya kami juga menyediakan beberapa poin, diantaranya menggunakan media seperti channel YouTube, di mana di dalamnya ada beberapa media-media atau pembelajaran mengenai zakat fitrah itu tersendiri, Prof. Sudah ini Pak Saiful. Iya, untuk saat ini, Prof, itu yang Ya, sempat kami silakan sampaikan. ya, Pak Saiful sudah. Iya, iya. Tadi sudah menyampaikan sedikit tentang modul ajar. Ada beberapa hal yang perlu kami confirm terkait dengan apa namanya materi-materi sebelumnya. Saya yakin Pak Saiful juga pernah membaca. Yang pertama terkait dengan teori ini penting kalau dalam konteks pembelajaran itu teori, filosofis dan lain sebagainya. Teori, teori belajar itu apa-apa? Yang Bapak ketahui tentang teori belajar? Menurut kalau menurut saya, Prof, teori belajar yaitu sebuah teori yang mendasar pada bagaimana caranya eh, ada beberapa langkah-langkah yang dilakukan sehingga capaian untuk mencerdaskan siswa dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran itu dapat tercapai secara maksimal. Ya, apa pandangan siapa terkait dengan Eh, teori? Menurut siapa yang baik, Bapak ketahui? di antaranya teori belajar konstruktivisme, ini Nah, apa menurut itu? Jelaskan satu saja, apa itu? Ya, menurut J.M. Pigan dan Lev Goste, yaitu berfokus pada pemahaman bahwa pengetahuan dibangun melalui interaksi aktif dengan lingkungan, di mana dalam konteks materi misalnya zakat fitrah yang kami bahas, yaitu siswa dapat mengkonstruksikan pemahaman mereka melalui diskusi kelompok misalnya dan semacam simulasi, sehingga melalui diskusi dan kelompok ini mereka dapat memecahkan masalah sehingga mendapat inti dari tujuan pembelajaran tersebut, Prof. Nah, kemudian ya, terkait dengan kalau mengajar tuh pasti harus menggunakan pendekatan ya, pendekatan tertentu. Kemarin dibahas tentang pendekatan PBL, PGBL, P5, PPRA. Nah, yang Pak Saiful kuasai atau pahami tentang langkah-langkah antara itu, pilih salah satu di antara langkahnya seperti apa yang Pak Saiful pahami. Iya. Yang kami gunakan yaitu menggunakan pendekatan PBL, di mana pada pendekatan ini kita bertitik fokus pada pembentukan sebuah kelompok untuk memecahkan suatu masalah. Sehingga pada pendekatan ini siswa yang satu dengan siswa yang lain itu saling bekerja sama, sehingga
dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Misalnya ada sebuah kasus yang ingin kita pecahkan karena adanya pendekatan tersebut sehingga siswa yang satu dengan siswa yang lain saling saling bekerja sama untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Nah, kemudian itu dipahami betul. Yang kedua, berkaitan dengan asesmen. Apapun yang terjadi ketika Pak Saiful mengajar itu ada asesmen-asesmen yang harus dilalui. Apa saja asesmen yang Bapak ketahui? Iya, berkaitan dengan asesmen atau penilaian di pembelajaran yang kami lakukan ada beberapa asesmen, yaitu yang pertama itu asesmen diagnostik, yaitu di mana di asesmen diagnostik ini kita ingin mengetahui kita lakukan pada awal pembelajaran. Kita ingin mengetahui sampai di mana pemahaman siswa sebelum kita memasuki materi yang akan kita ajarkan. Selanjutnya asesmen formatif. Asesmen formatif yaitu asesmen yang kita lakukan pada saat proses pembelajaran untuk mengetahui pemahaman siswa selama proses pembelajaran itu berlangsung. Yang ketiga yaitu asesmen sumatif, di mana asesmen sumatif ini dilakukan pada saat berakhirnya suatu subtema atau akhir semester untuk mengetahui bagaimana tingkat kemampuan siswa selama proses subtema atau semester itu berlangsung. Dan yang keempat asesmen autentik, yaitu di mana pada asesmen ini kita ingin mengetahui keterampilan siswa melalui pembuatan proyek-proyek yang dilakukan pada program P5 itu sendiri, Prof. Terima kasih. Nah, diingat-ingat ya yang pertama adalah asesmen awal atau diagnostik ya, Diagnostik. artinya sebelum diberi pembelajaran tuh ada tes bahasanya. Oh, anak seperti apa. Terus kemudian termasuk tengah-tengah indikator sudah diselesaikan. Apakah indikator ini sudah dipenuhi oleh anak-anak belum? Nah, kalau sumatif itu terakhir, artinya setelah keseluruhan. Setelah keseluruhan anak-anak itu mampu apa tidak, ya kan, menguasai tentang itu sesuai dengan KKTP apa tidak. Nah, ini menjadi catatan bagi Bapak. Intinya satu, disiapkan asesmen, kedua itu langkah-langkahnya, jangan sampai terus pendekatan itu yang adalah langkah yang konkret itu diterapkan aja. Itu ya, Bapak. Iya, Prof. Oke. Prof. Mansur, ya. Terima kasih untuk full ya. Iya, Prof. Saudara buka surat ayat 190. Mohon maaf, Prof. Sedikit terganggu jaringannya. Surah apa tadi yang dimaksud? Surat Ali Imran 190 196. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalaqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati liulil albab. La ayatil liulil. Ayati, Ya bacanya yang diperlancar ya. iya, iya. Kalau setiap hari itu baca Quran enggak? Iya, iya, Prof. Insya Allah, Tiap Prof. habis surat apa ya biasanya? Biasanya habis sholat maghrib, Prof. Iya, Biasanya. iya. Biasanya berapa juz atau berapa halaman? Biasa satu halaman, Prof, tergantung kalau misalnya tidak ada kegiatan setelah maghrib, biasa beberapa halaman. Ya baik. Nanti ya, dengan PBG ini pengajar jangan lebih bagus. Iya, insya Termasuk Allah, Prof. bacanya Quran karena guru PAI harus bisa baca Quran. Nanti setiap hari jenengan ya. Jadi Bapak punya niat lah. Semakin tambah baca Quran habis maghrib sebagaimana biasanya, tapi jangan sampai kosong ya. Iya, iya. Terus sini hati sampai lulus UP, insya Allah lulus kan. Amin, Karena amin, amin, makanya amin. Quran ya. Iya, iya. Baik, Prof. saya kira cukup. Iya, makasih banyak, Prof. Ya. Silakan keluar ya, Pak Saiful. Oh iya, iya. Terima kasih banyak, Prof, atas
waktunya. Saya izin keluar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.